Dari sekian banyak cerita sukses para peternak lebah madu, ini hanyalah salah satu. Ditulis matamaduranews.com, menceritakan kesuksesan Bapak Hozairi, peternak lebah madu yang berpenghasilan sampai 120 juta rupiah per bulan. Beternak lebah madu menjadi sebuah usaha atau bisnis sebenarnya tidaklah susah. Minimnya informasi dan panduan yang tidak lengkap tentang kegiatan inilah yang mungkin membuat masyarakat tidak banyak yang menggelutinya. Padahal, potensi ekonomi usaha ini sangat luar biasa. Mengapa potensi usaha ini luar biasa? Yang pertama, usaha beternak lebah madu bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil. Yang kedua, biaya produksi sangat rendah, sementara harga jual madu asli cukup tinggi. Pemahaman atas kedua poin ini sebenarnya sudah cukup jadi alasan untuk menggeluti usaha ini secara serius. Banyak orang tidak berniat membangun sebuah usaha karena selalu berpikir bahwa untuk sukses, setiap usaha harus dimulai dengan modal besar. Kabar baiknya, tidak demikian halnya dengan beternak lebah madu. Kita bisa memulainya dengan biaya yang relatif kecil. Bagaimana caranya supaya modalnya bisa kecil? Sebelum kita lanjutkan, silakan like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng pada video ini agar Anda tidak ketinggalan informasi yang lebih detail pada video-video berikutnya. Mari kita mulai dari nol. Untuk menekan biaya, kita tidak perlu membeli bibit lebah. Kita bisa menangkar lebah liar, terutama lebah lokal atau yang dikenal sebagai Apis cerana. Untuk mendapatkan lebah liar sangatlah mudah. Kita cukup menggunakan glodok atau yang disebut juga aloman yang berfungsi sebagai perangkap. Glodok atau aloman, sebagaimana yang terlihat dalam video ini, terbuat dari batang pohon aren yang sudah tua. Aloman dari batang aren ini ternyata sangat disukai oleh lebah liar sebagai sarangnya. Ini dia pohon aren yang bisa dijadikan aloman. Dari satu batang aren setinggi ini, kita bisa mendapatkan aloman tidak kurang dari 25 buah. Sebenarnya pohon aren ini termasuk pohon serbaguna. Namun sampai sekarang belum banyak yang membudidayakannya secara besar-besaran. Inilah contoh pohon aren yang sudah tua. Pelepahnya sudah mulai membusuk, terlihat dari banyaknya tanaman liar yang tumbuh di sana. Daunnya pun sudah tidak ada lagi, alias sudah gundul. Sekarang kita akan menebangnya untuk dijadikan aloman. Kebetulan yang kita tebang ini tidak terlalu tinggi, tapi sebagai contoh, ini sudah cukup. Batang aren ini sebelum kita potong-potong, kita bersihkan terlebih dahulu supaya mesin gergaji yang kita gunakan untuk memotongnya bisa bekerja dengan baik. Setelah dibersihkan, kemudian kita potong-potong dengan ukuran panjang masing-masing 40 cm. Setelah dipotong-potong, kemudian bagian dalam batang aren ini kita bersihkan. Yang tertinggal sebagai dindingnya adalah kulit bagian luar yang sangat keras. Karena mesin gergaji hanya bisa membuat lubang 4 persegi untuk merapikan dan membentuknya menjadi bulat,
Kita menggunakan tajak atau tembilang. Tebal dinding aloman kita buat kira-kira 5 cm supaya cukup kuat. Karena aloman ini dipasang dalam posisi berdiri, tutup bagian bawah boleh menggunakan seng atau papan. Tutup bagian atas sebaiknya terbuat dari kayu, karena tutup atas selain sebagai pengaman, sekaligus juga tempat di mana lebah akan menempatkan sisiran sarangnya. Kemudian, di samping kita buat lubang sebagai pintu keluar masuknya lebah. Bagaimana kalau tidak ada batang aren? Kita bisa gunakan batang kelapa atau kotak yang terbuat dari papan. Gunakan papan dari bahan kayu yang tidak berbau tajam atau menyengat. Bagi kita yang ingin memulai usaha ini dalam skala besar, sebagai informasi tambahan, kita bisa juga menggunakan pipa beton sebagai aloman, yaitu bahan bangunan yang sering disebut gorong-gorong. Biasanya digunakan untuk saluran air. Ini bisa dipesan di toko bangunan atau di pabrik pembuatnya sebanyak yang kita butuhkan. Ukuran yang ideal adalah diameter 30 cm dan tinggi 45 cm. Aloman yang terbuat dari bahan beton ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, daya tahan sangat bagus, sehingga bisa digunakan puluhan tahun. Yang kedua, makin lama usianya, bahkan sampai ditumbuhi lumut, makin bagus karena baunya semakin alami sehingga peluang dimasuki lebah liar semakin tinggi. Bagaimana cara memasang aloman atau perangkap lebah liar ini? Ada 2 cara memasang aloman ini. Pertama, diikatkan atau digantungkan pada batang pohon. Jarak dari tanah cukup kira-kira 1,5 meter supaya kita mudah menatanya. Tidak perlu digantungkan tinggi-tinggi di atas pohon karena lebah ada di mana-mana. Lebah adalah serangga yang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat hebat. Mereka bisa bersarang di mana saja. Kita tambahkan tutup seng sebagai pelindung bagian atas dari kemungkinan masuknya air hujan. Cara kedua adalah dengan membuat tatakan seperti ini. Tatakan ini bisa dibuat dari bambu atau kayu. Aloman kita tempatkan berjejer di atas tatakan. Jarak satu sama lain tidak ada aturan, artinya berdekatan pun tidak masalah. Aloman dari beton tidak perlu digantungkan, cukup diletakkan di atas tanah, yang penting bukan di daerah aliran air saat hujan turun. Di mana kita menaruh aloman atau perangkap ini untuk mendapatkan lebah liar? Kalau diurutkan berdasarkan tempat terbaik, artinya aloman ini sangat produktif mendapatkan lebah liar. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, di pinggir hutan. Yang kedua, kawasan perkebunan seperti kebun karet, kebun buah-buahan, kebun kopi, dan lain-lain. Yang ketiga, semak belukar yang ditumbuhi tanaman berbunga. Yang keempat, kawasan pertanian. Kemudian, perkampungan atau pinggir kota di mana masih terdapat banyak pohon-pohonan atau tanaman berbunga yang disukai lebah. Berapa lama kita menunggu lebah liar masuk ke dalam aloman? Waktunya sangat bervariasi. Ada yang hanya 2 atau 3 hari setelah aloman kita tempatkan, lebah sudah masuk. Kadang bisa hitungan minggu atau bulan. Ini tergantung pada banyak tidaknya koloni lebah di kawasan itu, dan satu lagi, apakah saat itu periode lebah pecah koloni atau tidak. Biasanya saat kemarau dan tanaman sedang berbunga, perkembangan koloni lebah sangat cepat, dan inilah yang memicu lebah pecah koloni atau membentuk kawanan baru. Kawanan lebah yang memisahkan diri kemudian meninggalkan sarang dan mencari tempat atau sarang yang baru. Sekitar 1 bulan sejak koloni masuk ke aloman, sudah bisa dipindahkan ke kotak penangkaran.
Bagaimana cara memindahkan lebah dari aloman ke kotak penangkaran? Sebenarnya ini adalah tahapan yang paling penting. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena ini harus dilakukan dengan hati-hati. Ada kemungkinan ratu tidak ikut terbawa ke dalam kotak sehingga lebah bisa kabur. Perhatikan teman-teman, aloman yang diletakkan berjajar di atas tatakan ini hampir semuanya sudah berisi lebah liar. Dan ini juga yang akan kita jadikan contoh bagaimana caranya memindahkan lebah ini ke dalam kotak. Sebelum kita memindahkan lebah ke kotak penangkaran, kita harus lakukan persiapan sebaik mungkin agar semua berjalan lancar. Apa saja perlengkapan yang harus disiapkan? Perlengkapan yang harus disiapkan adalah: pertama, kotak penangkaran yang khusus untuk Apis cerana. Kotak ini berukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm. Bedanya kotak untuk perangkap lebah liar dengan kotak penangkaran, kotak untuk perangkap tidak dilengkapi frame, karena lebah menempatkan sarangnya menggantung di tutup kotak. Sedangkan untuk kotak penangkaran dilengkapi dengan frame, di mana sarang ditempatkan pada saat dipindahkan dari aloman. Yang kedua, tatakan sarang yang akan dipotong yang terbuat dari besi atau kayu untuk memudahkan proses pemotongan sarang. Yang ketiga, pisau kecil yang cukup tajam untuk memotong sarang. Keempat, karet gelang untuk mengikat sisiran sarang lebah. Kelima, perlengkapan lain seperti pakaian pelindung, sarung tangan, dan lainnya sesuai kebutuhan. Mari kita saksikan cara pemindahannya. Terlihat dari ukuran sarang dan banyaknya induk lebah, koloni ini termasuk bagus. Dengan menggetarkan secara lembut, kita memasukkan induk lebah ke dalam kotak. Perhatikan fungsi tatakan yang saya sebut sebagai perlengkapan nomor 2. Ini sangat membantu membuat pekerjaan pemotongan sisiran sarang nantinya menjadi sangat praktis. Dilihat dari panjangnya sisiran sarang, sebenarnya koloni ini sudah terlambat dipindahkan. Kita terpaksa memotong sisiran sarang supaya sesuai dengan lebar frame. Sisiran sarang yang dipindahkan ke frame harus kita ikat dengan karet gelang supaya tidak jatuh sebelum dia direkat oleh lebah ke frame. Penggunaan karet gelang ini lebih cocok dibandingkan dengan menggunakan benang atau tali karena sangat praktis. Setelah 3 atau 4 hari kemudian, sisiran sarang ini sudah direkatkan ke frame oleh lebah, dan karet pengikat ini akan diputuskan oleh lebah dan jatuh sendiri ke dasar kotak. Potongan karet serta sampah sarang sisa perbaikan dan tutup sel karena ada anak lebah yang menetas harus kita bersihkan. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana dengan kerusakan sarang itu karena dipotong? Apalagi bagian bawahnya, karena di sana ada larva atau anak-anak lebah. Tidak masalah. Nanti lebahnya akan membersihkan dan merapikan sarangnya kembali. Perhatikan teman-teman, terpaksa sarangnya kita potong karena memang panjangnya sudah melampaui lebar frame. Untuk memperkuat dudukan sisiran sarang pada frame, di sana terdapat kawat yang harus kita masukkan ke dalam sisiran sarang dengan cara membuat sayatan pada sarang sepanjang kawat yang bersentuhan dengan sarang. Perhatikan seluruh prosesnya, teman-teman. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
Dengan memberikan sedikit tekanan, kaut akan masuk dan berada di dalam sisiran sarang. Kita lanjutkan memotong sisiran sarang yang berikutnya. Demikian prosesnya seterusnya teman-teman. Satu-satu sisiran sarang ini kita pindahkan ke frame. Tidak perlu sekaligus dimasukkan ke dalam kotak. Setelah di dalam kotak ada 3 atau 4 frame, sisanya kita biarkan dulu di luar. Ini tujuannya untuk mempermudah proses memasukkan induk lebah yang masih ada di luar. Artinya frame itu tidak menghalangi ketika induk lebah sisa yang ada di luar kita masukkan ke dalam kotak. Kita ulangi lagi dengan proses yang sama. Sisiran sarang ini juga karena terlalu panjang terpaksa harus dipotong. Kita ikat lagi dengan karet. Nah, ini dia teman-teman. Setelah ada masuk 3 frame sisanya kita biarkan saja di luar dulu sebelum sisa induk lebah yang ada di tutup ini kita masukkan, karena biasanya di sini ada banyak nempel induk lebahnya. Sekarang sisiran sarang yang sudah ditempatkan di frame kita masukkan satu persatu. Frame ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga ketika kita menempatkannya ke dalam kotak, jarak satu sama lain sudah tertata rapi, mengikuti jarak alami sisiran sarang seperti pada tempatnya semula. Ini frame yang terakhir. Saatnya kotak kita tutup. Proses pemindahan ini selesai sudah, teman-teman. Kapan madu lebah sudah boleh dipanen dan kapan saat yang tepat untuk panen? Umumnya, lebah yang sudah dipindahkan ke kotak sudah bisa dipanen setelah 1 atau 2 bulan kemudian. Tetapi ada baiknya kita memastikan, karena dengan teknik penggunaan frame, kita bisa memeriksa kapan saja untuk melihat apakah sisiran sarang sudah berisi madu atau belum. Cepat atau lambat sarang berisi madu sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama, ketersediaan sumber pakan lebah, yaitu tanaman yang berbunga yang disukai lebah. Semakin banyak tanaman berbunga, semakin baik. Ini juga mendorong kita menanam tanaman berbunga. Manfaatnya sangat banyak. Selain untuk sumber pakan lebah, kita juga membuat lingkungan jadi asri. Bahkan tanaman seperti kaliandra bisa ditanam di lahan tidur dan tandus sebagai penghijauan. Yang kedua, saat yang paling tinggi produksi madu adalah di musim kemarau dan bunga-bunga sedang mekar. Peternakan lebah madu di mana terdapat banyak tanaman kaliandra yang sedang berbunga sangatlah produktif. Kita bisa panen setiap 6 hari. Artinya, kurang lebih 5 kali dalam 1 bulan. 5 kali dalam 1 bulan. Luar biasa.